Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Zainuddin Huzairi selaku pembina yayasan, yang kami hormati Bapak Risyanto selaku ketua yayasan, yang kami hormati Ustadz Bambang Aprianto selaku Mudir Madrasah Aliyah Urban Hufaz, dan yang kami hormati guru-guru serta para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga dapat berkumpul untuk menghadiri acara masa pengenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan, sambutan mudir serta visi dan misi Madrasah Aliyah, sambutan ketua yayasan, sambutan pembina serta nasihat untuk santriwati, perkenalan masing-masing guru Madrasah Aliyah, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Memasuki acara, yaitu sambutan, mudir, serta visi dan misi Madrasah Aliyah kepada Ustadz Bambang Aprianto, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati yaitu Ustaz Zainuddin Huzairi hafizahullah ta'ala sebagai pembina yayasan, dan juga para staf dan juga guru, dan juga para murid ya, santriwati MA Urban Hufaz yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku mudir, saya akan menyampaikan sedikit tentang visi dan misi dari Madrasah Aliyah Tahfidz yaitu Urban Hufaz Jakarta. Ini tidak bisa menampilkan gambar di disable ya. Tidak apa. Nah, visi kita adalah ini dari sekolah, yaitu menjadi lembaga tahfidz yang mampu mencetak generasi yang hafal Al-Quran. Ya. Jadi keyword pertama, kata kunci yang pertama adalah hafal Al-Quran. Ya. Makanya jamnya untuk tahfidz ini paling banyak dari jam yang lain. Ya, jadi satu pekan itu 20 jam. Ya. Satu jamnya itu 45 menit. Ini lebih banyak dari bahasa Arab. Ya. Apalagi ilmu pelajaran umum. Ya. Dan pelajaran umum juga hanya kita pilih 2 saja. Untuk kelas 1 yaitu bahasa Inggris dan TIK. Ya. Karena ilmu umum ini yang berkaitan dengan bersentuhan dengan kehidupan kita secara langsung itu sebenarnya ada 4. Ya, matematika. Ya, matematika mungkin kita bisa jadi pengusaha, ngitung-ngitung, ya tidak. Ya, bisa jaga warung, ibu umpamanya kalau buka warung. Bahasa Inggris juga penting. Ya. Karena ini sudah bahasa internasional. Kemudian yang ketiga bahasa Indonesia. Agar apa? Agar perkataan kita struktur ya. Sesuai dengan EYD ya. Jadi sesuai dengan ejaan yang benar yang berlaku di Kamus Bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, yang terakhir TIK. Seorang santriwati tidak boleh dia itu gaptek. Ya, artinya gagap teknologi. Dia paham tentang ya, kekinian. Apalagi TIK IT itu tidak seperti ilmu yang lain. Kalau matematika ya begitu-begitu saja, tidak akan berubah. Bahasa Inggris ya begitu-begitu saja, tidak akan berubah itu sampai kiamat, begitu aja. Ya. Bahasa Indonesia juga sama. Selama bangsa tersebut masih ada ya dipakailah bahasanya. Nah, sedangkan IT inilah yang akan update ya. TIK ini update.
Setiap tahun dia pasti ada perubahan karena dia sayang teknologi. Maka kita perlu belajar ya, agar tidak ketinggalan zaman ya, seperti itu. Kemudian yang kita pakai bahasa Inggris nanti kelas 1, kelas 2 tidak ada. Full ilmu tahfidz dan bahasa Arab. Ya. Kelas 3 kita akan tambahkan yaitu ilmu umum tersebut yang 4 tadi. Ya. Karena ini berempat ini, yang 4 inilah yang bersentuhan langsung oleh kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipakai. Adapun IPA, IPS ya ini kejurusan ya kalau di SMA itu ya. Atau mau kuliah, kalau mau kuliah ya dia kan kuliah umum maksudnya ya, IPA, IPS, makanya baru bisa sesuai penjurusan. Ya. Ya, kalau sudah terjun ke tahfidz maka dia harus terjun ke dunia para penghafal Quran yaitu Islam. Ya, mau tidak mau dia ke sana. Kemudian dan berakhlak Qurani. Ya. Jadi kita keyword yang kedua atau kuncinya yaitu berakhlak. Karena banyak tatkala ini orang penghafal Quran tidak berakhlak. Ya. Baik mereka itu laki maupun perempuan sama saja. Baik pesantren atau tidak pesantren sama. Ya. Mereka tidak memiliki akhlak kepada gurunya. Ya. Tidak memiliki akhlak di rumahnya sama orang tuanya. Ya. Dan yang lainnya. Artinya apa? Kedua inilah, visi yang kedua, itu berakhlak Quran. Selain dia menghafal Al-Quran, dan juga dia harus berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Ya. Dan juga, kalau zaman sekarang sudah zaman fitnah ya, artinya apa? Banyak sekali cobaan, ujian untuk para penghafal Quran. Ya. Apalagi gadget sekarang ya. Sudah online, sudah Masya Allah ya. Artinya apa? Di situ ada semua yang halal dan haram ada. Ya. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Nah, itulah pentingnya peran dari sekolah dan juga peran dari orang tua di rumah. Jadi sekolah sudah maksimal mungkin ya, mentarbiyah, memberikan riayah. Karena banyak orang tua yang tidak paham tarbiyah, tapi tidak paham riayah. Kalau tarbiyah dia fokus kepada pendidikan yang islami. Akhlak itu maksudnya tarbiyah. Guru-guru mendidik tahfidz tarbiyah. Sedangkan riayah dia fokus kepada seperti sandang pangannya. Makan, sudah makan belum nak? Ini riayah jatuhnya. Bukan tarbiyah. Sudah minum belum? Nah, itu harus membedakan. Sedangkan sekolah memberikan tarbiyah dan riayah. Dan di rumah juga harus ada ya, tarbiyah dan riayah. Tentunya tidak maksimal seperti di rumah riayahnya dari sekolah. Nah, yang ketiga, dengan biaya terjangkau. Ini keyword yang ketiga. Jadi visi sekolah itu seperti itu. Jadi pertama hafal, berakhlak, dan juga biaya terjangkau. Ya, ini yang diinginkan dari sekolah. Ya. Makanya kita harganya sangat murah. Ya, ya ilmu itu mahal sebenarnya. Ya kan? Maka sampai dikatakan qimatalah. Ya. Artinya tidak bisa kita memberikan harga itu berapa ilmu tersebut. Nggak bisa. Ya. Karena ilmu itu sangat mahal. Makanya kesalahan orang tua, tatkala dia melihat brosur-brosur itu apa? Pasti lihat harganya. Ya. Lihat harganya. Dan dibilang apa? Mahal. Ya. Mahal. Padahal
mahal itu kan. Kalau untuk pendidikan kita ini memang seperti itu. Ya. Kalau untuk pengajian Islam, ya, mengaji, dibilang mahal. Tapi untuk yang umum, oh dia berani lebih. Dan betapa banyak asat itu yang lain, ya, itu memberikan sharing, ya bagaimana dia itu meminta keringanan sedangkan kakaknya kuliah kedokteran, masya Allah. Ini bayangkan, ya. Kakaknya kuliah kedokteran, tapi tatkala adanya pesantren minta keringanan, wajib, ya kan? Nah, dan juga banyak kasus yang lain, ya. Yang parah lagi, ya ada juga yang orang tuanya poligami, pas ke anak minta keringanan, ini parah lagi, masya Allah. Wajib. Jadi poligami mampu, tatkala untuk anak minta keringanan, masya Allah. Ya. Ini artinya dia benar-benar tidak serius kepada anaknya, ya, untuk pendidikan, ya. Jadi dia ingin anaknya itu soleh, bertakwa, hafal Quran, tapi dia dengan modal seminim mungkin. Ini prinsip ekonomi namanya, ya. Ini ekonomi konvensional, dapat untung sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-dikit, nggak bisa, ya, terapkan dalam Islam. Seperti itu. Jadi itu tidak, itu prinsip dagang, ya. Nah, ini kebanyakan kesalahan pada Tahu apa? pendidikan orang Riwayat. tua seperti itu. Dan juga banyak yang uh, mengeluh juga, ya, tentang masalah seperti itu, ya. Memang diantara kita tidak semuanya kita ini di atas middle up, ya. Artinya apa middle up itu? Orang-orang yang menengah ke atas, ya. Kebanyakan kita itu middle low, ya. Orang-orang yang berada di bawah, ya. Bahkan dia berada di pas di garis, ya. Di garis, ya. Nah, inilah yang kita bantu, ya. Jadi untuk Bapak Ibu, ya, orang tua, wali santri dan sebagainya, tatkala dia tidak mampu, ya kita bantu, ya. Kita berikan solusi untuk mencari orang tua asuh, ya. Ya bilang saja ke sekolah, ya, dia mampunya berapa, seperti itu. Jadi sedini nanti kita cari solusinya, ya. Insya Allah banyak di luar sana itu orang-orang kaya sebenarnya. Cuman mereka ini bingung mau naruh di mana itu uang, seperti itu, ya. Ini yang belum punya lembaga yang untuk didonaturkan, karena sekarang sudah terdaftar semua orang-orang kaya ini, ya. Apalagi di utara, ya. Di utara ini sudah terdaftar semua yang kaya-kaya itu sudah punya lembaga masing-masing, gitu, ya kan, seperti itu. Nah, ini dalam segi harga dan itu, ya, nanti ke depannya kita ini paling murah, bisa dicek ini di utara untuk sekolah tahfidz kita paling paling murah. Bahkan yayasan kita ini, ya, tidak mengambil untung, ya. Artinya penggali lubang tutup lubang, sudah selesai. Jadi untuk kalian semua itu semua, ya, untuk kehidupan guru-guru dan sebagainya. Nah, kita memiliki misi, ya. Ya, misi pertama yaitu menjadi tahfidz, ya, tahfidzul Quran itu sebagai prioritas utama kita. Makanya jamnya kita banyak kan, ya. Kita fokus di sana. Tentu dengan targetnya, ya. Maka target kenaikan kelas kita minimal 4 juz, ya. Itu minimal, ya. Ya kemarin sudah sampai, ya, juz 27. Ada yang udah selesai, ada yang belum, ya 2 orang, ya. Jadi untuk yang santriwati yang baru ini siap-siap, ya. 4 juz harus dapat 1 tahun, ya. Satu tahun berarti 1 semester 2 juz dia harus dapat. Itu syarat standar. Bagaimana kalau belum dapat, ya store terus, ya. Liburan juga store terus.
Ya, ini ada yang diminta diaktifkan. Sebentar. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita sudah masuk yang ke pertama. Kemudian yang kedua, yaitu membekali ilmu-ilmu bahasa ya secara sistematis. Ya, bahasa apa ya? Tentunya bahasa Arab itu yang pertama, karena ini adalah bahasa Islam. Ya. Jadi seorang santri ya kalau tidak bisa bahasa Arab fasih ya minimal tahu lah ya, dasar-dasarnya seperti itu ya. Jadi nahu sorof ya paham lah, walaupun tidak ahli seperti itu ya. Intinya dia pernah belajar atau paham. Tentunya kalau di sekolah itu paham itu sulit. Ya. Banyak sekali anak-anak pesantren itu setelah dia keluar dari pesantren baru dia paham. Ya. Dia susah, sulit. Yang seperti itulah belajar proses ya. Tidak langsung paham 100% tidak. Ya butuh proses dan bertahap itu semuanya. Ya. Apalagi kita pelajarannya cukup lumayan banyak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahasa ya bahasa Inggris ya bahasa asing. Nanti ini Kang Herman yang mengajar ya. Dan yang ketiga ya bahasa kita sendiri ya bahasa ummi ya bahasa Indonesia ya, ya kita ajarkan di bahasa Indonesia bagi ya kita walaupun bahasa kita ini kita tidak pernah 100 ujian ya tidak ya kan coba kita ujian dari SD SMP SMA pernah nggak 100 ujian bahasa Indonesia tidak pernah ya itulah bahasa ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia ya, dan paham ilmu syariah. Nah ini, ya, akhlak ini penting ya. Akhlak di kelas sama temannya di usia sebayanya. Ya, karena ini banyak kasus yang ya, satu dengan perkataannya dia ya tajam perkataannya menyakiti temannya sendiri ini ada. Ya. Nah, itu jangan sampai bukan seperti itu ya. Jadi dijaga lisannya ya. Lisan lisan itu penting ya, harus dijaga. Bagaimana kita menyikapi saudara kita atau teman kita ini ya, biar dia suka sama kita gitu loh, menghormati kita ya. Bagaimana kita mau dihormati orang lain sedangkan kita tidak menghormati orang lain ya. Temannya dianggap ya bukan teman ya seperti itu ya. Jadi bagaimana dia mau dihormati sedangkan dia tidak menghormati ini perbaiki. Dan ini menjadi misi dari sekolah ya. Jadi kalau seperti itu nanti berarti sekolah tuh gagal ya. Berarti sekolah gagal ya. dalam dalam visi dan misinya. Dan yang keempat adalah sanadisasi ijazah Al-Quran, tajwid dan kitab lainnya. Ya. Ini yang keempat. Tentunya sekarang kan marak ya, sanadisasi itu sekarang marak ya. Baik yang dari masyayikh maupun dari negeri dan seterusnya. Ya, ini majelis sama juga banyak ya untuk Al-Quran. Tapi kita fokus di Al-Quran saja, yaitu dari ilmu tajwid. Ya, misalnya ada Tuhfatul Atfal, Al-Muqaddimah Al-Jasadiyah, ya, itu bertahap jadi itu atfal untuk yang enggak atfal anak-anak yang tingkat dasar yang paling bawah, kemudian naik level ke atasnya Al-Muqaddimah Al-Jasadiyah. Ini standar dari Mesir ya. Kalau Mesir emang dia fokusnya dua, Tuhfah sama Al-Jazariyah. Kalau Syam dia hanya satu, yaitu Jazariyah saja, ya, tanpa Tuhfah. Ya, seperti itu. Dan juga ada lagi di atasnya yaitu untuk asal stabil Syafi ya itu lebih komplit lagi ya itu baiknya 200 lebih baiknya. Ratufa itu kan hanya 60-an ya 61 sedangkan Jazariyah 109 dia mengatakan 107 ya khilaf di antara ulama. Asal Syafi ini ya lebih 200 lebih. Ini semuanya dihafal di santri waktu di MA ya. Dia bertahap ya menghafalnya ya mereka ada yang mampu cuma satu bait satu pekan
ada yang 2, ada yang 3, 4, 5, ya sesuai dengan kemampuan otaknya masing-masing. Ya, tapi standarnya adalah 1 pekan dapat 5. Jadi 1 hari 1 bait. Ya, jadi cukup 1 hari 1 bait menghafal. Ya. Adapun Al-Quran cukup 1 halaman. Itu minimal. Lebih alhamdulillah. Kalau istiqomah selesai dia 30 juz 3 tahun kalau Al-Quran. Ya. Jadi, kalau bait hatam dia itu Tufah hatam, Jazari hatam. Ya. Itu hafalannya, kemudian kita kasih riwayahnya yaitu istanadnya, kemudian kita kasih diroyahnya yaitu syarahnya. Ya, jadi dulunya dapat diroyah dan riwayah dapat. Ya. Jadi jangan menghafal-hafal terus tapi tidak paham gitu ya apa yang dihafal itu. Ya, ini jadi harus kita perhatikan ya. Tahfidz terus tapi tidak paham isinya ya. Makanya kita kasih durus minal Quran ya agar apa dia paham tafsirnya singkat di sana ya. Walaupun hanya juz 30 umpamanya seperti itu ya. Minimal dia sudah ada pegangan dalam ilmu tafsir di sana. Ya di sana kemudian itu adalah visi dan misi yayasan ya. Kemudian ada sana ada nanti ada wakil guru ya nanti perkenalan satu persatu agar yang tahu ya perkenalkan diri masing-masing. Kemudian ada strukturnya MA juga ya. Nah, struktur mudir berarti di atasnya mudir adalah ketua yayasan, kemudian bina yayasan. Jadi pemudir sebenarnya ada wakabit ya. Ada wakabit. Ya. Kalau guru dan staf kita banyak itu ada wakabit kurikulum, ada wakabit kesantrian, ya, ada wakabit sarpras, baru kepala tata usaha, kemudian di bawahnya baru wali kelas. Ya. Untuk sekarang ini semua yang anak handle kecuali wali kelas ya, jadi wakabit sangat handle semua itu ya. Jadi seperti itu kecuali sarpras ya, jadi kesantrian kurikulum untuk sementara anak bisa handle semuanya ya. Ada pun sarpras nanti di staff ya. Ada Bang Joni itu ya nanti tugasnya di sana itu dibagi tugas. Kemudian juga ada program kepala sekolah kita rencana sampai ke depan ya pencapaiannya bagaimana ya tentunya ada evaluasi ya. Dan juga kita punya web dan medsos ya, di Urban Syariah dan juga Urban Hufat ya. Yang belum bergabung ya silakan bergabung ya untuk yang baru atau yang lama yang belum bergabung ya. Ya itu bisa di like ya FB-nya itu Urban Syariah Urban Hufat ya nanti bisa di sana. Oke. Sekalian promosi ya seperti itu ya mungkin ini dana ya kurang lebihnya Anda mohon maaf ya nanti soalnya habis ini memberikan sambutan lagi tempat lain nih. Masya Allah sambutan dulu ya kanan kiri sambutan ya, ya mudah-mudahan diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya nanti ada nasihat yang sangat berharga nanti oleh Ustaz dan mohon didengarkan dengan baik ya, untuk yang lama dan yang baru. Dan itu penting ya, kan kita sudah lama tidak mendengar kajian itu ya nanti untuk yang santriwati nih ya di rumah nih ya kan. Biasanya audio terus kan, itu tahu didengar tahu tidak itu kalau pas lagi kajian tauhid ya kan dan yang lainnya itu bisa tidak ketahuan online begini kan yang tidur-tidur ya kan yang lagi makan-makan ya kan jadi tidak ketahuan ya kecuali pas lagi dipanggil baru ketahuan seperti itu. Kalau video ini udah jelas kan ketahuan kan seperti itu ya. Tadi Anda mohon maaf karena tadi sudah hidupkan laptop tadi tapi internetnya Masya Allah lola ya, jadi kendala internet ini Masya Allah ya. Di online itu memang kendalanya ya kalau nggak internet kalau nggak kuotanya ya tidak seperti itu di dua ya. Ternyata bermasalah cek kuota masih ada ya ternyata jaringannya seperti itu dan sebagainya. Inilah namanya online, kekurangan dari online, jadi kita perbaiki ya. Jadi tatkala sistem kita kurang bagus ya, kita perbaiki ya, online ya, karena sekarang ini
KJJ, semua KJJ ya. Kegiatan pembelajarannya semuanya PJJ, pembelajaran jarak jauh dari ya. Di Bekasi itu hanya 4 sekolah saja yang offline. Itu pun percobaan. Di antaranya Al-Azhar, sekolah Nasrani, kemudian sekolah umum, ya, itu ada 4, totalnya 4. Itu percobaan. Itu pun tidak masuk semua. Jadi dia pakai sip-sipan, kayak orang kerja. Ya, sip 1, sip 2, sip 3, gitu. Jadi satu kelas itu ada 30 orang. Tidak semuanya langsung 30 orang masuk, tidak. Ya 10 orang, 10 orang, 10 orang gitu. Jadi guru itu capek-capek itu 3 kali nerangin. Ya. 30 orang tinggal sip, berarti 3 kali nerangin ya. Materinya sama itu juga, coba bayangkan. Itu yang offline seperti itu. Ya. Ini masih percobaan dan juga hanya daerah hijau ya. Untuk kita PJJ di daerah urban itu termasuk zona merah, nah banyak situ ya. Situ tuh urban mahir itu zona merah semua. Nah, ya untuk kedepannya bagaimana? Untuk online ya PJJ kita harus siap nggak, tidak siap, harus siap. Ya. Jadi kita harus siap online. Ya. Modalnya apa? Internet pasti, kuota, dicek kuotanya, ya, jaringannya seperti itu. Ya. Dan tentunya ya ilmu itu butuh modal betul. Ya. Ilmu itu buruk kan Imam Syafi'i, ya kan seperti itu. Jadi ada modal. Tidak gratis lah seperti itulah ya. Ya walaupun memang gratis, tapi kan ada internet dan sebagainya, ada sarpasnya, sarana dan prasarana di sana. Jadi nanti kedepannya seperti itu. Ya cukup ya dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Bambang atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Yayasan kepada Bapak Riswanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Novi. Iya Pak, silakan dilanjutkan Pak Aris. Ya, sudah masuk ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita mulai kegiatan belajar dan insyaallah jangan lemah ya, jangan patah semangat, terus belajar meskipun dalam keadaan pandemi ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Ustadz kita Ustadz Zainuddin Husairi hafizahullah, beliau adalah pembina yayasan, dan yang saya hormati juga Ustadz Bambang, dan yang saya cintai serta didik semua, santri, memberikan hidayah kepada kita semua serta alhamdulillah
pada yayasan akan menyampaikan sedikit sambutan terkait segala sesuatu ada hikmah. Kondisi belajar secara yang sudah tetapkan, Allah sudah gariskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa tetap bersemangat. Kita jangan bersedih, kita jangan merasa lemah. Kita tetap melakukan sesuatu yang baik. Meskipun mungkin kita merasa kurang maksimal. Jadilah kita seorang hamba yang mampu melakukan perbuatan baik meskipun kita sendirian. Kita berbuat baik tatkala kita bersama berkumpul bersama muslimin, dan kita juga berusaha selalu senantiasa berbuat baik, mengamalkan sesuatu yang bermanfaat seperti belajar, menuntut ilmu, dan beribadah kepada Allah meskipun kita di rumah. Teringat nasihat Ustaz Zainuddin beberapa hari kemarin pernah bertemu. Beliau menyampaikan firman Allah, "Inna ma'al usri yusra." Jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan jadi bukannya setelah terus kan ada kemudahan, tapi bersama. Sekarang mungkin kita dalam masa pandemi ini ada kesulitan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ternyata memang Allah persiapkan itu. Jauh sebelum kita pikirkan Allah sudah persiap. Bisa kita bayangkan, jangan dahulu belum ada akses internet online dan sebagainya. Masya Allah. Ini sekarang kita dalam keadaan ada wabah, kemudian kita tidak bisa berjumpa langsung. Ternyata Allah sudah siapkan kemudahan tersebut. Oleh karena itu, patut bersyukur kepada Allah, senantiasa kita bersyukur. Ucapkan alhamdulillah, dan kita melakukan sesuatu yang Allah cintai. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita bisa bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, Allah memang tahu hambanya. Allah memang yang mengerti akan kebutuhan hambanya. Maka dari itu Allah berfirman, la yukallifu was'aha. Oleh karena itu, para adik-adikku sekalian, jangan kalian bersedih hati, tetap bersemangat, ihris ala yang fauka wala ta'as. Raihlah, kejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan janganlah kamu merasa lemah. Mungkin sambutan dari kami semoga bermanfaat, baik para guru maupun para santriwati. Saya berharap tetap bersemangat, belajar dengan maksimal, ya, dengan benar-benar kita belajar. Jangan karena kita tidak bertemu langsung, kita bersantai-santai, jangan. Saya harapkan semoga apapun keadaan kita,
kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk benar-benar belajar, dan tujuan kita adalah supaya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Risyanto atas sambutannya. Selanjutnya sambutan pembina yayasan serta nasihat untuk santriwati kepada Ustaz Zainuddin Huzaili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang saya hormati Bapak Arisyanto selaku Ketua Yayasan, yang saya hormati juga Mudir dari Urban Hufadz Jakarta, Ustadz Bambang, dan juga yang saya hormati para guru, para asatidzah, ustadzat, dan juga kepada seluruh santriwati yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala tetap masih memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menuntut ilmu. Dan perlu kita sama-sama ketahui, terutama bagi para santriwati, bahwa berbahagialah kita semuanya ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga oleh Mudir Ustadz Bambang, bahwa di zaman sekarang ini senjatanya kuota, karena memang keadaan-keadaan pandemi seperti sekarang ini, mau tidak mau semuanya melalui jarak jauh. Bahkan kajian dan seterusnya juga lewat jarak jauh, termasuk pembelajaran dan seterusnya. Nah, maka kalau dahulu para ulama, mereka mengeluarkan harta yang banyak untuk melakukan perjalanan rihlah fi talabil ilmi, perjalanan untuk menuntut ilmu, jauh, antar negara, antar benua, berhari-hari bahkan berbulan-bulan, mereka payah, mereka capek, mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Adapun sekarang dengan kemudahan-kemudahan seperti yang kita dapati sekarang ini,
Alhamdulillah, sekarang melalui akses internet di rumah bisa mengakses pelajaran. Tapi memang tantangannya jadi berubah karena ya tadi bisa terlalaikan dan seterusnya. Bahkan ya bisa jadi ya nggak tahu, seperti tadi Ustaz Bambang jelaskan, bisa jadi lagi tidur, ya diaktifkan tapi dianya tidur, dia nggak menyimak dan seterusnya. Padahal sudah dimudahkan. Bahkan tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Bapak Ketua Yayasan, bahwa ada kemudahan tetap bersama dengan kesulitan, ada kemudahan seperti sekarang ini. Orang mudah bisa mengakses, cuman dia mau atau tidak, dia sungguh-sungguh atau tidak. Bahkan dengan sebab ini, ya perkuliahan-perkuliahan online, kajian-kajian online, daurah-daurah online dari berbagai negeri, di Saudi, ya dari Mesir misalnya, atau bahkan sampai yang dari Amerika, dari Minnesota misalnya, semuanya bisa online. Orang bisa akses lewat handphone. Ya tadi modalnya kuota. Dia bisa mengakses itu, dia bisa belajar, dia bisa bertemu lewat online, bertatap muka lewat online dengan para masyayikh, dengan para guru, para dosen, para ustadz. Lihat, tatkala ada kesulitan, bersamaan dengan itu ada kemudahan. Tinggal kita mau nggak sungguh-sungguh untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang sudah ada ini. Menggunakan setiap kemudahan-kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan bukakan untuk kita. Kita mau atau enggak? Nah, itu yang terpenting. Kita sungguh-sungguh atau tidak. Jadi, di zaman seperti sekarang ini bukan lagi bertemunya atau bertatap mukanya, tetapi kita mau enggak sungguh-sungguh. Ya tentu ada kendala-kendala tetap. Tapi kalau dibandingkan dengan para ulama terdahulu, kendala-kendala yang kita alami tidak seberat mereka dahulu. Kendala yang dihadapi oleh para ulama terdahulu, tadi kita sudah sebutkan, kita contohkan jauh pergi dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mendatangi guru, untuk mendatangi ulama, mengambil ilmu dari mereka, mengeluarkan harta, bahkan sampai antar negara. Hari ini, perkuliahan, pembelajaran, antar negara, hanya duduk di rumah, dia buka handphone. Tapi memang tantangannya adalah, ya tadi, dia buka handphone, tergoda untuk mengaktifkan yang lain untuk belajar, untuk ilmu, atau dia buka handphone untuk mengaktifkan yang lain, yang itu justru malah membahayakan buat dirinya, ya, yang nggak bermanfaat atau bahkan kemaksiatan, na'udzubillah. Ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pesan yang pertama adalah agar kita betul-betul sungguh-sungguh memanfaatkan dan menggunakan setiap potensi yang kita miliki, terutama para santriwati. Yang kedua juga, ini ada beberapa catatan kecil yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kalau tadi untuk para santriwati, sebagaimana tadi sudah juga dinasehatkan atau disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, tetap bersungguh-sungguh memanfaatkan apa yang kita bisa dan apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Lewat online, tapi tetap bersungguh-sungguh. Tidak lantas kemudian, karena online ini akhirnya bermalas-malasan. Orang yang bisa berhasil adalah yang tetap dia mau memanfaatkan setiap peluang kebaikan yang bisa dia raih. Yang kedua, ini terkait dengan para guru tentunya. Ini termasuk nasihat buat saya pribadi juga. Jadi yang pertama tadi santriwati tetap harus bersemangat, ya, bersemangat, bersungguh-sungguh, karena ujian yang kita hadapi tidak seberat para ulama terdahulu. Yang kedua terkait dengan para guru, ya, terkait dengan para guru. Di sini tentunya ada satu tantangan tersendiri. Ya, tantangan tersendiri dan memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini. Para guru pun mau tidak mau ya tertuntut untuk berusaha inovatif, mengembangkan bagaimana metode belajarnya, metode mengajarnya, cara mengajarnya,
dengan berbagai macam keterbatasan-keterbatasan yang ada di masa seperti sekarang ini. Maka tadi seperti kita sudah sebutkan, marak perkuliahan online, kajian online, ya, bahkan meeting online, seminar online, dan berbagai macam aktivitas yang semuanya sekarang berusaha untuk berinovasi. Mau tidak mau. Ya, mau tidak mau harus terus berusaha berinovasi, meningkatkan atau menggunakan dan memanfaatkan setiap potensi, sarana dan prasarana yang kita miliki dan yang kita punya. Karena memang mau tidak mau dengan kondisi seperti ini kita tertuntut untuk terus berinovasi. Ya, untuk mengembangkan terus. Maka tadi juga sudah disebutkan oleh Ustadz Bambang selaku mudir kepada kepada siswi santriwati dan juga para guru, ya, kita sebagaimana tadi sudah disebutkan sudah ada medianya, Urban Hufat sudah ada, Urban Syariah juga ada, bahkan juga channel YouTube Urban Syariah juga ada, agar supaya para siswi juga ikut mengakses. Lalu juga tentunya subscribe juga, karena ini bagian dari dakwah juga. Informasi juga, subscribe juga, share juga. Bahkan juga kalau memiliki peluang dan kesempatan, para siswi dan juga atau santriwati dan juga para guru agar supaya mengikuti kajian yang kita juga siarkan secara online atau bahkan juga rekaman-rekamannya juga disimpan di fanpage-nya Urban Syariah juga, di channel YouTube-nya Urban Syariah juga. Ya, tentunya ini menjadi satu hal yang mau nggak mau di zaman seperti sekarang ini. Akhirnya orang beralih kepada pembelajaran online, kajian online, dan seterusnya. Sehingga kita dituntut untuk berinovasi. Bagi para santriwati, sungguh-sungguh untuk belajar, mengikuti pelajaran walaupun lewat online. Lalu kemudian bagi para penggiat pendidikan, termasuk guru, termasuk pengajar, termasuk ustadz, termasuk ustadzah, pun dituntut untuk berinovasi, beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini, sehingga kemudian berinovasi, menggunakan bagaimana terbiasa menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan fasilitas-fasilitas yang juga ada, walaupun serba terbatas. Ya tentu dengan berbagai macam keterbatasan yang kita miliki, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan. Lalu kemudian selanjutnya, pesan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu terkait tadi dengan menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bambang selaku mudir, yaitu terkait dengan akhlak ahlul Quran. Akhlaknya ahlul Quran. Akhlaknya para penghafal Al-Quran. Perlu saya sampaikan juga di sini, terutama terkait dengan diri kita juga, termasuk para santriwati terutama, bahwa ahlul Quran adalah ahlullah. Ya, ahlul Quran adalah ahlullah. Maknanya bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka menghafal firman Allah, kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ahlul Quran juga dia harus berusaha mengaplikasikan setiap apa yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka tadi juga diberikan juga pelajaran terkait dengan tafsirnya atau penjelasannya, pelajaran dari Al-Quran, walaupun tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya, tetapi setidaknya secara umum juz 30 faham, mengerti maknanya. Pesan-pesan apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang dia hafalkan. Ya, yang dia hafalkan. Terutama diantaranya adalah pesan agar setiap manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan utamanya. Jadi ahlul Quran, tentu yang pertama ahlul Quran, dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, bahkan hampir seluruhnya yang ada dalam Al-Quran, semuanya mengarahkan kepada at-tauhid, ya, kepada tauhid.
Maka oleh karena itulah sempat menjadi gagasan juga, jadi perlu juga saya informasikan kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Aris, kepada Mudir juga. Jadi kita sedang pesan, tapi mungkin masih perjalanan ya. Waktunya mungkin 15 hari, saya belum dapat informasi selanjutnya. Kita pesan mushaf yang di dalamnya ada mukhtasar tafsirnya, yang dari Markas Tafsir Al-Quran yang di Saudi. Ya, ada tafsir ringkasnya berbahasa Arab di pinggirnya. Kita sedang pesan itu, ada dua dus lah ya. Yang satu dusnya ada 36 mushaf. Ya, kita pesan agar supaya nanti insya Allah mungkin ke depan juga kita akan adakan kajian tadabbur Al-Quran menggunakan mukhtasar tafsir Al-Quran tersebut. Ya, tentunya ini bagian dari program tambahan ya. Ya, tambahan dari Urban Syariah, baik kajian umum, terutama ya santriwati. Jadi jangan sampai kita bikin kajian, ya, orang-orang ikut kajian tapi kita atau internalnya dari Urban Syariah, termasuk Urban Hufaz, santriwati, tidak ikut kajian. Ya, atau setidaknya dia mengikuti yang rekaman dan seterusnya. Karena biar bagaimanapun, dasar-dasar akidah yang benar, pokok-pokok keimanan yang benar, pondasi-pondasi tauhid yang lurus, ini adalah merupakan sifat dan ciri utama dari ahlul Quran. Ya, sifat dan ciri utama dari ahlul Quran. Selain dia akhlaknya kepada sesama manusia baik, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi. Kepada orang tua tentunya juga ini. Ya, kepada orang tua juga tentunya. Nah, bahkan termasuk itu ditambahkan satu lagi poin yang selanjutnya, ya, termasuk juga ini biar bagaimanapun santriwati wanita, ya, dia akan menjadi istri, dia akan menjadi ibu, ya, yang dia tentu juga harus belajar bagaimana semestinya menjadi seorang istri, bagaimana dia menjadi seorang ibu nantinya. Ini penting juga untuk dipelajari. Ya. Jadi selain dia Masya Allah, dia hafal Al-Quran, perhatikan, ya, silahkan dicatat ini keyword-keywordnya, sebagaimana tadi Ustaz Bambang juga sudah jelaskan, dia hafal Al-Quran, Masya Allah. Ya, dia menguasai misalnya Tuhfatul Atfal, kemudian Jazariyah, masuk di dalamnya ini. Tentunya dia memiliki akidah yang benar, yang lurus, ya, tauhid yang baik. Lalu kemudian yang ketiga, dia tidak, istilahnya Ustaz Bambang tadi, nggak gaptek ya. Dia mengerti juga, karena tantangannya para orang tua di masa yang akan datang, dia akan menghadapi zaman dengan teknologi yang tinggi. Jadi jangan sampai anaknya tahu betul tentang teknologi, orang tuanya nggak tahu, sehingga orang tua tidak bisa mengawasi dan tidak bisa memantau. Nggak gaptek ya. Ya, dia tahu misalnya juga bahasa internasional ya, bahasa Inggris dan seterusnya, karena nanti alat-alat teknologi ya, menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris dan seterusnya. Juga bahasa Indonesia yang baik tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Bambang, Masya Allah, ini bahasa Indonesia ini banyak orang remehin. Banyak meremehkan, itu ya bahasa Arab dasar-dasarnya walaupun tidak mendalamnya. Karena apa? Ternyata bahasa Indonesia ini menjadi sangat penting sebab apa? Iya, seorang dai, seorang guru, bahkan nggak usah dai dulu, istri, suami, ibu, termasuk juga ayah, bagaimana dia berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang tepat dari bahasa Indonesia, karena itu bahasa induknya atau bahasa umminya. Bahkan termasuk juga menerjemahkannya. Menerjemahkan dari bahasa Arab atau Al-Quran, diterjemahkan, dijelaskan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Dan ini juga kan perlu memiliki kemampuan, kompetensi dalam bahasa Indonesia. Masya Allah.
Lalu kemudian akhlaknya baik juga kepada sesama, kepada orang tua, kepada keluarga. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini kriteria-kriteria yang sangat baik sekali. Jadi hafal Al-Quran tentunya, hafal matan-matan yang terkait dengan tajwid, akidahnya benar, lurus, tauhidnya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah. Dia nggak gaptek, bisa mengoperasikan bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi dan memiliki kemampuan bahasa yang juga baiklah atau terbekali lah, seminim-minimnya terbekali. Maka oleh karena itu di sini ada prinsip aplikatif, ya prinsip yang memang bisa diterapkan secara aplikatif. Gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Memang perlu pengawasan yang ketat, terutama ya nanti ini para orang tua yang harus mengawasi bagaimana anaknya menggunakan dan memanfaatkan perangkat-perangkat teknologi. Ya, yang akhirnya nanti, nah ini termasuk juga kita belum tambahkan bagaimana dia dididik menjadi wanita yang sesuai dengan aturan syariat dan sesuai dengan kodratnya kalau dalam bahasa Indonesia begitu. Ya, ini poin-poinnya. Jadi di tengah masa seperti sekarang ini kita tetap dituntut untuk bisa berinovasi, terus belajar, terus beribadah. Tadi juga Pak Ketua Yayasan sudah jelaskan, bersungguh-sungguh dalam belajar, karena siapa orang yang nggak bersungguh-sungguh di masa-masa seperti sekarang ini, dia berarti sama saja membuang waktunya. Bayangkan sudah berapa lama kita mulai dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Masya Allah. Kalau para santriwati tidak sungguh-sungguh, berarti dia telah menyia-nyiakan waktu yang begitu banyak. Maka walaupun dengan belajar online, kita bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dengan segera sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali, bertatap muka kembali, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal serta thayyib, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu kita menjadi amal salih, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat, timbangan amal saleh kita nanti di akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa sama-sama kita fahami dengan baik, dan kita juga selalu memohon kepada Allah agar tidaklah ilmu kita malah justru menjadi bencana, tapi ilmu kita malah justru menjadi penolong kita atau menjadi pendorong kita untuk semakin bersemangat, tunduk, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainuddin Khuzairi atas sambutannya. Selanjutnya, perkenalan masing-masing guru Madrasah Aliyah Urban Hufaz. Mungkin kepada bisa dimulai dari Ustazah Sartika dulu. Kepada Ustazah Sartika, saya persilakan. Ustazah. Nah, baiklah. Karena Ustazah Sartika sedang tidak sehat, kita lanjutkan saja kepada guru bahasa Inggris kita, Bapak Herman Cahya Nugraha. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini insya Allah saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Herman Cahya Nugraha, sarjana manajemen bisnis. Background saya menuntut ilmu di PPM School of Management yang beralamat di Tugu Tani, yang dimana jurusan saya mengambil jurusan marketing. Dan background saya, kenapa bisa mengajar bahasa Inggris juga, saya juga menuntut ilmu di Wall Street Institute selama kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah. Ya, jadi yang kedua, saya diminta juga untuk mengajar TIK insya Allah. Sebelumnya, objektif dari pelajaran kita, saya menginginkan bahwa pelajaran kita ini dibawa santai. Dibawa santai, tetapi kita punya objektif yang jelas. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri, insya Allah teman-teman nanti bakal belajar bahasa Inggris dasar, dan objektifnya adalah bagaimana teman-teman ini bisa mengartikan, memahami mungkin bahasa Inggris, sehingga kedepannya teman-teman bisa mudah dalam berinteraksi atau mungkin dibutuhkan untuk membaca artikel dan sebagainya ya. Nah, di dunia zaman sekarang ini semuanya sudah serba global, sehingga dunia itu serasa sempit. Nah, kita bisa mengakses dunia dengan internet, sehingga bahasa apapun di situ ada, terutama bahasa Inggris. Nah, untuk dakwah sendiri, untuk belajar sendiri, untuk pekerjaan sendiri, semuanya membutuhkan bahasa Inggris. Bahkan banyak perusahaan sekarang mewajibkan karyawannya dan ada tes bahasa Inggrisnya sendiri. Ya. Nah, tidak hanya itu, di dunia dakwah pun sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Salah satunya pesantren yang ada di Bandung, yaitu pesantren Tarbiyah Sunnah, di mana dia menggunakan kelas, ada kelas bahasa Inggrisnya juga, sehingga menggunakan full English, dan targetnya adalah ketika nanti lulus, santri-santri itu bisa bukan hanya berdakwah di dalam negeri, tetapi di luar negeri menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris di sini bisa dikatakan penting untuk pembelajaran dan juga untuk kelangsungan masa depan kita insya Allah. Ya. Dan untuk yang kedua ini pelajaran teknologi informasi. Ya. Teknologi informasi ini kita teman-teman sama-sama tahu bahwa sekarang tuh sangat banyak perkembangan yang sangat-sangat pesat. Ya. Sosial media, internet, jaringan dan lain-lain, gadget, yang dimana itu tidak bisa kita pungkiri, itu bisa membantu kita dalam belajar. Salah satunya adalah aplikasi Zoom ini. Nah, ketika semuanya sudah semakin maju, teknologi semakin maju, internet, jaringan semakin maju, nah, baiknya adalah kita harus bisa mengikuti zaman. Kita harus bisa mempelajari, kita juga harus bisa memaknai hal ini dengan baik. Karena kenapa? Karena internet, teknologi ini bisa menjadi pisau bermata dua. Ya, di satu sisi kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran, kita bisa menggunakannya untuk usaha, jualan online, kita bisa menggunakan untuk hal-hal seperti ini, pembelajaran, kelas online dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga jika dimaknai dengan keburukan, maka hal ini bisa dijadikan sarana maksiat ya, seperti kita tahu ya, sarana maksiat dan lain sebagainya. Untuk itu,
orang tua dan juga teman-teman murid bahwa kita harus bisa memaknai hal-hal ini sebagai hal yang baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di pelajaran TIK. Ya, untuk objektifnya, pertama teman-teman nanti insya Allah akan kita bahas untuk teman-teman dapat menguasai yang dasar yaitu Microsoft Office, ya, di mana ada Microsoft Word, yang kedua ada Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint, ya. Nah, itu yang di mana dibutuhkan. Kenapa? Tiga hal ini memang sangat dibutuhkan di mana saja, mau di dunia perkuliahan kah, atau di dunia perkantoran, pekerjaan, atau bahkan di dunia dakwah, sekalipun ini sangat dibutuhkan. Ya, untuk membuat artikel ini semua sangat dibutuhkan. Nah, nanti selebihnya kita akan lebih masuk ke pelajaran-pelajaran yang kekinian. Contohnya, bagaimana kita memaknai sosial media dengan baik, gitu ya, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan bagaimana cara menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang bermanfaat. Ya, contohnya belajar, bisa berdakwah di situ dan lain sebagainya. Bisa berjualan online, ya, untuk nanti para santri bisa juga berjualan online misalnya, ya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan ke depannya insya Allah. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Semoga nanti pembelajaran kita bisa diberkahi Allah dan dirahmati, dan kita bisa lancar, ya. Yang pasti dibutuhkan komitmen, ya. Untuk kita sukses insya Allah kita membutuhkan komitmen yang kuat pada diri sendiri untuk belajar. Kita belajar untuk bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ya, sehingga ilmu kita bisa berguna, ya, bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Entah itu ilmu dunia dan terutama ilmu tentang syariat, ya. Nah, untuk ilmu dunia, ya, dibutuhkan untuk apa? Untuk ikhtiar kita di dunia, ya. Untuk misalnya tadi Microsoft Word, lalu misalnya ilmu-ilmu tentang sosial media, itu dibutuhkan untuk ikhtiar di dunia, ya. Contohnya nanti ikhtiar untuk mungkin berdakwah kah, atau mungkin berjualan online kah, dan lain sebagainya, bahwa ini ikhtiar di dunia yang insya Allah baik, ya. Makanya bagaimana kita menggunakan hal-hal ini untuk kebutuhan ikhtiar dunia dengan cara yang berkah dan tidak melanggar syariat. Insya Allah kita akan membahasnya lebih dalam di lain kesempatan. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa dimulai dengan menunjuk tangan. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, kita di sini masih ada 2 guru lagi yang belum memperkenalkan diri. Mungkin beliau akan memperkenalkan dirinya di lain waktu, mungkin besok, karena Ustadz Syafi'i juga berhalangan hadir dan Ustazah Satika juga sedang tidak enak tenggorokannya, jadi beliau tidak bisa bicara dulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita langsung memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Demikian tadi acara masa pengenalan lingkungan sekolah online. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.